Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat anak-anak Manfaat Bantul kelas 10 khususnya mau IPA mau IPS yang udah gabung. Jadi sebenarnya tujuan saya itu mau record video buat besok, tapi karena besok itu saya ada kegiatan untuk jadi proktor lomba KSM tingkat kabupaten, makanya saya mau record gitu. Nah, rencana saya video ini mau tak share besok. Cuman kalau kalian bisa ikut malam ini itu lebih baik karena nanti bisa tanya-tanya juga. Lalu yang akan kita bahas ini adalah bab baru. Jadi kemarin kan kita sudah ulangan tuh. Nanti yang remedi akan saya remedi di kesempatan yang akan datang. Terus yang nggak remedi, alhamdulillah, berarti nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu pertidaksamaan rasional gitu ya. Jadi setelah materi ini nanti kita masih masuk lagi ke pertidaksamaan irasional. Lalu kalau sudah nanti kita akan loncat langsung materi ke fungsi. Jadi tidak semua materi di kelas 10 itu akan kita pelajari semua. Jadi hanya beberapa yang esensial saja atau yang penting gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Berapapun ini saya akan tetap mulai ya. Nanti juga ini saya record. Jadi nanti video ini akan kalian bisa tonton lagi di YouTube saya. Ya, nanti bisa. Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya. Mungkin langsung kita mulai aja untuk materi pada malam hari ini. Oke, saya tak share screen dulu. Apa layar saya? Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, berarti kita bisa mulai ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional. Waduh, maaf tulisannya jelek. Bentar. Pertidaksamaan rasional. Nah, jadi kemarin kita udah belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Hampir sama, nanti kita menggunakan interval ya. Jadi bedanya antara persamaan dan pertidaksamaan itu yang paling mencolok adalah pakai sama dengan dan yang satunya pakai tanda lebih dari atau kurang dari. Jadi kalau persamaan itu kita biasa pakai sama dengan ya. Tapi kalau pertidaksamaan itu yang kita pakai lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa kemiripan. Apa saja yang mirip itu tuh seperti ini. Jadi antara lebih dari pakai sama dengan itu hampir sama ya. Entah itu pakai definisi kayak kemarin tuh sama aja, cuma bedanya kalau nanti nggak ada sama dengannya ya sampai bawah itu nggak ada sama dengannya. Kalau yang kurang dari juga sama, ini nanti samanya dengan yang ini. Itu sama. Jadi itu ya yang perbedaan antara pertidaksamaan dan persamaan. Terus dari perbedaan ini tuh menghasilkan apa? Bahwa kalau persamaan tuh hasilnya dia tunggal ataupun jawabannya itu dapat kalian ketahui semua. Kayak misalkan kemarin tuh kan kalau pakai persamaan tuh x-nya ketemunya berapa sama x-nya berapa gitu ya. Tapi kalau pertidaksamaan tuh dia penyelesaiannya adalah bentuknya interval. Interval tuh jadi kita nggak tahu isinya itu apa aja gitu. Banyak gitu. Contoh kayak kemarin misalkan himpunan penyelesaiannya itu ternyata X lebih dari 3, berarti kan banyak banget di sini. Dan X di sini itu bilangan real ya, anggota bilangan real. Jadi semua bilangan, entah itu pecahan, entah itu bilangan desimal, dan yang lain-lain itu masuk semua, namanya aja bilangan real. Kecuali di sini nanti X-nya itu anggota bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu min 1, min 2, min 3, 0, 1, 2, 3 itu namanya bilangan bulat. Gitu. Jadi kalau interval itu banyak banget himpunan penyelesaiannya. Nah, terus biasanya yang ditulis di sini itu namanya batas ya. Angka yang di sini itu batas. Jadi saya mengingatkan materi yang kemarin, yaitu pertidaksamaan dan persamaan. Nah, ini nanti pertidaksamaan rasional kita akan coba gambar pakai garis bilangan juga. Jadi nanti kalian harus pahami ini. Penting sebenarnya kemarin mau saya ajarkan di materi yang kemarin, tapi kok saya melihat responnya banyak yang bingung, makanya saya skip aja. Mungkin akan saya keluarkan di sini nanti untuk bentuk garis bilangannya. Oke, kita masuk ke rasional. Apa itu rasional? Rasional itu adalah pecahan. Bilangan pecahannya. Pecahan itu kan berarti ada penyebut dan pembilang gitu ya. Yang di bawah namanya penyebut, yang di atas namanya pembilang gitu ya. Gimana?
Dan itu namanya rasional. Terus di bilangan rasional bentuk umumnya itu adalah A per B seperti ini ya. Ini itu sebenarnya ada syaratnya. Syaratnya apa? Bahwa yang B ini atau yang bawah ini atau si penyebut itu dilarang sama dengan nol. Jadi kalau misalkan bentuk umumnya itu A per B, itu penyebutnya itu dilarang sama dengan nol atau si B-nya ini dilarang sama dengan nol. Ini kalau misalkan dalam bentuk angka ya mungkin ya artinya ya. Tapi kalau nanti misalkan dalam bentuk pertidaksamaan rasional, A sama B-nya ini bentuknya bisa fungsi ya. Jadi bisa aja nanti bentuknya seperti ini, AX plus B per CX plus D. Bisa seperti ini. Bisa juga nanti bentuknya AX kuadrat plus BX plus C per CX plus D. Ini juga bisa. Atau di sini saya ganti DX plus E, ini juga bisa. Jadi banyak banget. Bisa linear-linear, bisa kuadrat linear. Ini kan namanya linear semua ya. Linear, yang ini kuadrat, ini linear, itu bisa. Jadi digabung-gabung. Dan bahkan bisa juga nanti pangkatnya itu lebih dari 2. Bisa AX-nya pangkatnya 5 dan seterusnya. Jadi polinom itu bisa. Tapi yang jelas semuanya di sini itu penyebutnya atau yang bawah ya, atau yang bawah itu tidak boleh sama dengan nol. Kenapa? Coba perhatikan ini. Kalau misalkan saya punya 0 per 1, itu hasilnya berapa? 0 per 1 hasilnya 0. Kalau 1 per 0 hasilnya apakah sama 0? Nggak bisa. Ada yang tahu? Kalau 0 per 1, 0. Tapi terhingga. kalau 1 per 0 berapa? Sudah Nggak bisa kan, bisa. Pak? Sudah bisa, Pak. Karena B itu tidak boleh sama dengan 0. Benar. Memang B-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Tapi kalau misalkan 1 per 0 itu akan menghasilkan berapa? 0, Pak. Bukan 0 ya. 0 tuh, Tak terhingga. 0 tuh angka ya. 0 tuh masih kalian bisa gambarkan bahwa 0 tuh nilai. Jadi nilai misalkan gini. Kalian dapat ulangan nilainya 0 tuh masih ada nilainya yaitu 0. Kalau yang nggak benar-benar nggak ada nilainya itu mungkin kosong gitu ya. Bedanya kosong sama 0 itu beda. Kalau kosong itu nggak ada isinya sama sekali, nggak ada maknanya, nggak ada nilainya. Tapi kalau 0 itu masih ada nilainya. Jadi 1 per 0 itu adalah tak hingga. Ya, unlimited. Dia nggak ada batasannya. 1 per 0 itu tak hingga. Nah, itu kenapa kok rasional itu yang di bawah atau penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau dia nanti per 0, maka akan menghasilkan tak hingga. Tak hingga itu nanti bisa tak hingga positif dan tak hingga negatif gitu ya. Tapi kalau yang terakhir nih, kalau 0 per 0 berapa? Kalau per 0 berapa? 0 per 0? Apakah 0-nya ini bisa gini menjadi 1? Enggak ya. 0 per 0 tuh kalau kalian cari di kalkulator tuh nanti hasilnya tidak terdefinisi. Jadi kalau 0 per 0 tuh nanti dia tidak terdefinisi ya. Jadi dia nggak terdefinisi. Itu 0 per 0. Makanya kalau ketemu 0 per 0 jangan dijawab 1 atau 0 tapi tidak terdefinisi. Jadi dia nggak bisa dicari nilainya. 0 per 0 itu berapa. Oke, itu ya. Jadi itu adalah gambaran awal bagaimana bentuk rasional. Rasional itu pecahan, syaratnya ingat ya, bahwa syarat ini nanti selalu muncul, syaratnya yang bawah tidak boleh sama dengan 0. Untuk apapun itu nggak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau dia nanti sama dengan 0, maka akan menghasilkan tak hingga. Dan tak hingga itu nanti kita nggak tahu himpunannya berapa. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Oke, kita masuk ke bagaimana cara mencari himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan rasional. Kita taruh bawahnya aja. Jadi kita mulai mencari ya, ini langkah-langkah tadi. Langkah-langkah mencari HP dari pertidaksamaan rasional. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita mungkin langsung pakai soal aja ya biar gampang nanti untuk mengidentifikasi apa saja langkah-langkah yang perlu yang diperlukan. Yang pertama, contoh. Saya punya soal 2x plus 3 per 3x min 7 tandanya lebih dari 0 aja. Lebih dari 0. Perhatikan ya. Ini ada dua unsur, yang atas dan yang bawah. Ingat, yang perlu kalian cari pertama adalah apa? Cari unsur ininya dulu. Bahwa ini sama kayak pertidaksamaan kuadrat kemarin. Kenapa sama? Karena salah satu ruas harus kalian jadikan 0 terlebih dahulu.
Jadi salah satu ruas yang pertama ya, kalian cek dulu yang pertama, salah satu ruas harus 0. Itu wajib nih. Kayak pertidaksamaan kuadrat kemarin. Terus yang kedua, cari syaratnya. Syarat itu yang tadi loh, penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Berarti penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya berapa di sini? Yaitu 3x min 7 tidak boleh sama dengan 0. Ini sama ya, kayak persamaan kemarin boleh dipindah-pindah, cuman di sini tandanya tidak sama dengan gitu ya. Kalau kemarin kan sama dengan gitu ya. Oke, berarti 3x tidak sama dengan 7. Pindah dari positif ya. Lalu x tidak sama dengan 7/3. Seperti ini. Jadi 3-nya ini kan 3x, berarti 3 dikali x. Berarti kalau pindah dia jadi bagian. Jadi syaratnya adalah x-nya itu nggak boleh 7/3. Jadi x-nya itu nggak boleh dianggap 7/3. Nah, kalau sudah, langkah ketiga apa? Langkah ketiga mungkin kalian nanti bisa mencari pembuat nolnya. Cari pembuat nol. Pembuat nolnya gimana, Pak? Kalau bentuk nilai mutlak atau pertidaksamaan kuadrat kemarin itu kan kalian harus cari faktornya. Kalau ini bentuknya karena linear semua, kalian nggak perlu cari faktornya lagi. Lalu gimana? Nah, ini kan ada dua ya, yang atas dan yang bawah. Nah, itu kalian sama dengan kan 0 semua. Jadi contoh yang atas dulu kita ambil nih. 2x plus 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 3-nya pindah ke sana jadi min 3. X sama dengan min 3/2. Nah, ini pembuat 0 yang pertama. Ini yang pertama nih, pembuat 0. Ada dua, karena di sini ada dua persamaan linear. Nah, nanti kalau misalkan yang atas itu kuadrat, ya misalkan kayak gini ya. Misalkan yang atas tuh bentuknya seperti ini. X min 1, X min 2, yang bawah itu 2X plus 1. Nah, berarti di sini nanti pembuat nolnya ada 3. 1, 2, 3. Dan semuanya nanti disama dengankan dengan 0. Kayak ini tadi, kayak ini nih. Kayak yang ini. Ya. Kayak gitu. Nah, yang kedua apa? Berarti yang bawah ini apa ya? Iya, yang bawah ini nanti kamu sama dengankan dengan 0. Nah, yang ini itu sebenarnya daripada kalian mikir lagi ini, bentuk kayak ini, mikir lagi kayak ini, kalian langsung ambil aja ini. Kalian boleh ambil ini yang syarat tadi, cuman sama dengannya itu diganti apa? Diganti pakai sama dengan. Yang ini kan tidak sama dengan. Jadi diganti sama dengan aja, berarti CPN yang kedua itu adalah X sama dengan 7/3. Ini boleh. Ini hanya untuk mencari pembuat nolnya aja. Ya. X sama dengan 7/3. Ini CPN yang kedua. Karena di sini cuma ada dua, atas dan bawah. Oke, kalau sudah, yang keempat, nah yang keempat ini yang paling penting nih. Kalian harus gambar di garis bilangan. Gambar di garis bilangan. Garbil ya. Caranya gimana nih gambar nih? Garis bilangan, garis seperti ini. Ada dua titik. Dua titiknya yang mana, Pak? Yang ini nih tadi, ini sama ini. 7/3 sama min 3/2. Kalian letakkan di garis bilangan, kira-kira di sebelah mana? Yang jelas urut ya. Semakin ke kiri itu kan negatif, semakin ke kanan tuh positifnya semakin besar gitu ya. Jadi urut. Jadi otomatis di sini nanti min 3/2 ada di sebelah kiri. Dan 7/3 di sebelah kanan. Seperti ini. Nah, kalau sudah, lihatlah tanda di sini. Kalau tandanya itu nggak ada sama dengannya, ya, kalau nggak ada sama dengannya, itu berarti nanti seluruh titik yang ada di sini nih, titik yang ada di sini, ya, titik yang ada di sini, itu bulatannya bolong, atau kalian gambar seperti ini nih, bolong. Jadi cuma lingkaran kosong. Ya, itu lingkarannya kosong. Itu kalau tandanya nggak ada sama dengannya. Mau lebih dari, mau kurang dari sama. Tapi nanti, kalau di sini ya, kalau di sini misalkan ya, ini misal ya. Misal ada sama dengannya, maka salah satu lingkarannya nanti dia ada item-itemnya, atau lingkarannya nggak bolong. Nah, yang selalu bolong itu yang apa? Yang ini, yang jadi syarat nih. Syarat kan X nggak boleh 7/3. Berarti yang 7/3 ini dia selalu bolong. Yang ini dia selalu kosong lingkarannya.
Ya. Itu kalau pakai sama dengan ya. Nah, nanti karena ini pakai sama dengan, berarti yang min 3/2 ini nanti dia kamu penuhin. Nah, item-itemnya kamu penuhin. Tandanya apa? Bahwa yang kosong itu 7/3-nya nggak ikut. Ya. 7/3-nya itu kalau lingkarannya kosong tuh nggak ikut. Jadi setelah 7/3 gitu ya. Atau sebelum 7/3, tapi 7/3-nya nggak ikut. Nah, yang lingkarannya penuh berarti nilai yang di sini, itu ikut masuk ke himpunan penyelesaiannya. Tapi kalau yang 7/3 ini dia tidak ikut. Ya. Itu kalau tadi pakai sama dengan. Tapi contoh yang saya berikan tadi itu tidak ada sama dengannya. Oke, ini tak ulang berarti ya. Oke, kita kembali ke soal yang awal, bahwa yang soal yang awal tadi nggak pakai sama dengan. Oke, kalau nggak pakai sama dengan berarti nggak ikut semua, karena yang jadi syarat ini juga selalu kosong. Ingat, pokoknya yang selalu jadi syarat itu lingkarannya kosong. Jadi kalau pertidaksamaan itu bentuknya nggak ada sama dengannya, pasti kosong semua di sini. Nah, kalau sudah, ini kan terbagi menjadi 3 ruang. 1, ruang 2, ruang 3. Nah, kita akan cari di mana letak penyelesaiannya, apakah di ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Maksudnya ruang 1 itu apa? Berarti di sebelah kiri min 3/2. Berarti ada min 3/2 itu 1,5 ya. Berarti sebelah kirinya semakin kecil. Berarti ada min 2, min 3, min 4, min 5, min 5/2 dan seterusnya. Terus ruang 2 ini di antara min 3/2 sama 7/3. Jadi bilangan di antara min 3/2 sama 7/3 ada apa aja. Kalau 7/3 ruang 3 yang sini, ruang 3 yang sini itu berarti dia lebih dari 7/3. 7/3 itu berapa tuh? Sekitar 2 sekian ya, berarti 3, 4, 5 itu ada di sekitar sini. Nah, kita akan cari di ruang 1 kah, ruang 2 atau ruang 3. Caranya gimana, Pak? Kita perlu cek. Nah, langkah kelima adalah cek dengan sembarang bilangan. Nah, bilangan yang paling mudah yang saya sarankan adalah 0. Nah, jadi ceknya pakai 0. 0 itu letaknya di mana, Pak? Nah, 0 itu terletak antara bilangan negatif dan positif. Jadi nggak usah kamu cari dimanapun. Yang jelas kalau ada bilangan negatif sama positif, berarti 0 itu di tengah-tengahnya. Berarti di sini nih 0. Letaknya 0 di sini. Pasti itu. Pasti, Pak, pasti. Asalkan kiri negatif, kanan positif itu pasti 0-nya di tengah-tengah. Nah, nanti kalau misalkan garis bilangannya itu dua-duanya positif, berarti 0 di mana, Pak? 0 paling kiri. Karena 0 itu adalah batas sebelum dia negatif. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita cek 0. 0 ini kita masukkan kemana, Pak? Masukkan ke sini. 0 ini masukkan ke sini. 0 ini masukkan ke sini. Jadi 0-nya itu dimasukkan ke sini. Menggantikan apa? Menggantikan X-nya. Ayo, ono tamu loh, ay. Ay, ono tamu. Dibuka. Bentar ya. Sebentar ya. Bentar ya. Anak Ya, Pak. semua. Nah. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita akan cek dengan sembarang bilangan yaitu 0. Pokoknya ambil 0 aja. Yang paling gampang 0 tuh. Karena 0 itu dimasukkan, dikalikan dengan bilangan apapun akan menghasilkan 0. 0-nya menggantikan mana, Pak? Menggantikan ini X yang di sini. Ya. Jadi ini tak hapus saja. Kita ceknya nanti sebelah sini ya. Oke. Kita akan pakai 0 sebagai contohnya. Kan ini 2X plus 3 per 3X min 7 lebih dari 0. 0-nya kita masukkan ke sini. Jadinya yang atasnya 2, maaf. Yang atas jadinya 2 kali 0 ditambah 3. Hasilnya berapa? 2 kali 0 tambah 3. 3, Pak. 3. Kalian nggak perlu sih tahu berapa hasilnya. Yang jelas tentuin aja apakah menghasilkan angka positif atau angka negatif. 3 kan positif ya. Tulis aja positif. Seperti itu. Yang bawah, sekarang yang bawah. Kita juga akan masukkan 0 di sini.
Berarti jadinya 3 kali 0 min 7. 3 kali 0, 0 dikurangi 7 min. Berarti min. Yang saya butuhkan atau yang kita butuhkan itu hanya tandanya aja, plus atau min gitu. Angkanya nggak penting. Hanya tandanya aja, plus atau min gitu ya. Kalau sudah ya, kita akan coba operasikan, kan yang atas plus nih, yang bawah min. Sementara tadi ada tanda per ya di sini ya. Berarti plus dibagi min itu akan menghasilkan plus bagi min. Min, Pak. Min. Ingat, plus bagi min itu min, min bagi plus itu min bagi min baru plus. Berarti akan menghasilkan negatif. Berarti ketika dimasukkan 0, dia ruang 2 itu akan negatif. Seperti ini. Nah, ruang 1 sama 3 perlu dicek nggak, Pak? Nggak perlu. Kalian cukup tulis saja ini tuh kayak apa ya, pola. Jadi plus min, plus min, plus min gitu. Berarti ruang 1 ini plus, ruang 3 ini plus. Udah, gitu. Kalau tengahnya plus, berarti kanan kirinya min. Gitu aja. Jadi dia selalu berpola, plus min gitu ya. Oke, kalau sudah, coba perhatikan. Yang dicari itu adalah yang lebih dari 0. Lebih dari 0 itu bilangan positif atau negatif? Positif, Pak. Positif ya. Jadi lebih dari 0 itu adalah bilangan positif. Jadi ini bilangan positif. Jadi yang kalian cari berarti yang ruangnya itu positif tandanya, jangan yang negatif. Mana yang ruangnya positif? Yaitu ruang 1 dan ruang 3. Berarti kalian gambar garis di sini. Oh, kalau ruang 3 itu berarti 7/3 ke kanan. Kalau ruang 1 itu kan diirimin 3/2, berarti arahnya ke kiri. Garis ini untuk memetakan bahwa penyelesaiannya itu ada di sebelah kanan 7/3 dan di sebelah kiri min 3/2. Ini cara membaca garis bilangan. Berarti penyelesaiannya ini saya arsir aja ya di sini ya. Saya arsir di sini. Oh, penyelesaiannya ada di sebelah kanan 7/3 dan min 3/2. Seperti ini. Sampai sini paham? Insya Allah paham, Pak. Yang lain gimana sampai sini? Yang lain? Paham. Oke. Kita dengarkan azan dulu ya. Bentar ya. Baik, Pak. Kalian nggak kepanasan toh kalau Tentu tidak. Oke, akan kita teruskan setelah ini bentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi, kita sudah menemukan wilayahnya atau ruangnya ada di ruang 1 dan ruang 3. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menuliskan dalam bentuk interval, karena penyelesaiannya itu dalam bentuk interval. Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya atau mencari intervalnya itu gampang gini. Ingat bahwa ruang 1 dan ruang 3 itu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ingat bahwa kalau arah ke kanan, ya arah ke kanan seperti ini, itu tandanya kalau nggak lebih dari sama dengan ya lebih dari. Jadi lebih dari sama dengan itu ke kanan, ya. Nah, berarti yang ke kirinya apa? Yang ke kiri ini kurang dari sama dengan atau kurang dari. Ingat, ke kanan itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, ke kiri berarti kurang dari sama dengan atau kurang dari. Gitu ya. Nah, berarti kita tuliskan di sini penyelesaiannya. Kita mulai dari ruang 1. Yang ruang 1 dulu. Yang ruang 1 penyelesaiannya berarti gimana, Pak? Berarti tulis dulu X. Dia di sebelah mana? Kiri. Ke kiri. Berarti kurang dari. Nah, pakai sama dengan atau enggak, Pak? Lihat lingkarannya. Kalau lingkarannya kosong, itu enggak ada sama dengannya. Berarti tulis kurang dari. Kurang dari berapa, Pak? Min 3/2. Nah, terus penyelesaian satunya apa? Dia ada di sebelah kanan 7/3. Berarti tulis X lebih dari 7/3. Nggak pakai sama dengan. Kenapa? Karena kosong lingkarannya. Jadi seperti itu. Jadi cara untuk mencari intervalnya itu ternyata cukup seperti itu saja. Terus ada apa, Pak? Itu pakai dan atau pakai atau? Ini pakai atau yang jelas ya. Pakai atau. Karena kalau kalian udah milih X yang lebih dari 7/3, yang min 3/2 nggak usah dipilih. Makanya tandanya dipisahkan dengan atau. Jadi atau dan terus jika maka itu nanti dipelajari di logika matematika ya. Dan itu sudah dihapus dari materi SMA. Jadi kalian bisa belajar sendiri di rumah. Gimana? Paham nggak ini? Untuk soal yang satu ini tadi. Jadi caranya itu ada 5. Yang pertama, cek dulu salah satu ruas harus 0. Yang kedua, cari syaratnya, penyebut nggak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, cari pembuat nolnya. Yang keempat, gambar dengan garis bilangan. Yang kelima adalah cek dengan sembarang bilangan, yang paling gampang adalah 0. Pak, apakah penyelesaiannya selalu di ruang 1 dan 3? Tidak. Jadi dia bisa aja nanti penyelesaiannya ada di tengah. Ya, ada di tengah. Nanti kalau ada di tengah, gimana Pak cara nulisnya? Oke, kita akan coba bahas di soal yang selanjutnya ya. Oke, kita masuk contoh soal. Oke. Contoh soal selanjutnya adalah 2x min 1 dibagi 3x plus 2 lebih dari 2. Sudah terlihat? Bisa, Pak. Sudah. Jadi ternyata bentuk soalnya adalah 2x min 1 3x plus 2. Ini 2 ya. Di sini 2. Nah, oke, kita akan coba selesaikan ya. Yang dicari adalah HP-nya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional ini. Yang pertama tadi apa? Salah satu ruas harus dijadikan 0. Berarti 2-nya ini harus kita pindah ke sana. Nah, bedanya di sini, kalau yang tadi itu salah satu ruas sudah sama dengan 0. Jadi gampang ya. Kalian tinggal langsung aja mencari syaratnya. Kalau ini beda, ini harus kita pindah dulu 2-nya ke sana. Jadi 2x min 1 per 3x plus 2 kurang dari 2, lebih dari 0. Karena 2-nya sudah dipindah, sini tinggal 0. Oke, ingat ya, yang namanya mengoperasikan bentuk pecahan itu kan perlu disamakan penyebutnya. Kayak kalau misalkan dulu kalian di SMP dulu tuh. Di SMP misalkan 2/3 dikurangi 1. Nah, ini kan nggak bisa langsung kalian operasikan, harus disamakan dengan apa? Penyebutnya harus disamakan ya. Disamakan jadi berapa? Yang biasanya gampangnya dikali atau dicari KPK-nya gitu ya. Ini kan nanti disamakan 3. Ini kan, oh yang ini udah 3, berarti sini tetap 2. Yang sini kan penyebutnya masih 1 nih, belum 3, berarti yang atas harus dikali 3. Jadi 1 kali 3, 3. Jadi ketemunya kan min 1/3. Ingat ya? Ingat ini nggak? Ini SD loh ini, pecahan ini. Ingat, Pak. Nah,
nanti ini akan kita aplikasikan dalam bentuk aljabar. Caranya gimana? Coba perhatikan. 2x min 1, 2x min 1, 3x plus 2 dikurangi 2. Penyebutnya 2 ini adalah 1. Berarti perlu kita samakan. Samakan jadi apa? Jadi ini loh. Jadi ini. Biar sama. Karena penyebutnya adalah 3x plus 2. Berarti jadikan aja di sini 3x plus 2. Atau gampangnya kalau nyari penyebut paling mudah itu adalah dikalikan aja. Antar 2 yang mau dioperasikan dikalikan. Jadinya 3x plus 2. Nah, karena yang sini, yang ini itu penyebutnya udah 3x plus 2, maka di sini tetap aja tulis 2x min 1. Dia nggak berubah. Nah, yang sini, yang ini, nih, karena dia penyebutnya 1, biar jadi 3x plus 2, ya, maka yang atas juga harus dikali 3x plus 2. Berarti yang atas tuh saya tulis ya, min 2 dikali 3x plus 2. Biar apa? Biar sama. Kan yang bawah 1 tok ini, belum 3x plus 2. Berarti kan harus dikali 3x plus 2. Maka yang atas juga harus dikali 3x plus 2. Paham? Sampai sini, ini penting nih. Paham, Pak. Saya nggak mau mengulang ya ini ya, karena ini tuh materi dari SD, SMP itu udah dipelajari. Jadi cuma tinggal menerapkan aja. Sama ya kalau salah tuh nggak apa-apa lah, maksudnya nggak teliti nggak masalah. Tapi kalau nggak tahu ini bisa jadi kayak gini tuh gimana, wah itu berarti kalian kebangetan ya. Nah itu perlu dipertanyakan tuh siapa guru SMP dan MTS kalian. Oke, kalau sudah berarti tinggal dioperasikan aja. Yang bawah tetap 3x plus 2, yang atas 2x min 1. Nah ini kan minnya milik semua, jadi nggak cuma milik 2-nya aja, berarti harus kalian kalikan di sini nanti. Jadi min 2 ini dikalikan berapa? Dikalikan ini 3x, dikalikan 3x sama dikalikan 2. Jadinya min 6x dikali ya sama min 2 kali 2 min 4. Min 4. Seperti ini. Berarti jadinya dia terus dioperasikan ya, yang bawah tetap 3x plus 2, yang atas berarti 2x sama min 6x itu jadi min 4x ya. Min 1, min 4, min jadi min 5. Jadi ketemunya adalah ini. Oh, ternyata hasil operasinya ini tadi, ya, itu adalah min 4x min 5 per 3x plus 2 lebih dari 0. Gitu. Kalau sudah, barulah kita cari syaratnya. Syarat numerusnya. Syarat numerusnya apa? Yang bawah tidak boleh sama dengan 0. Berarti 3x tidak boleh sama dengan min 2. 2-nya pindah ya. Berarti x tidak boleh sama dengan min 2 per 3. Ini syarat. Kalau syarat udah, terus apa tadi? Kalau syarat udah berarti cari pembuat 0. Cari pembuat 0. CPN ya, cari pembuat 0. Ada berapa? Ada 2 karena linear semua. Ini linear semua. Linear tuh pangkat 1 maksudnya. Kuadrat pangkat 2. Kalau pangkat 3 nanti apa, dan pangkat 4 seterusnya namanya polinom. Oke, CPN-nya ada 2, berarti yang atas dan yang bawah. Yang atas gimana Pak? Ya min 4x min 5 sama dengan 0. Berarti min 4x sama dengan 5. Berarti x sama dengan 5. Minnya ikut ya. Ingat, yang mau kita definisikan x-nya positif, berarti dia ikut ke sini. Min 5 per 4. Gini ya, gini. Jadi gini. Nulis min itu bisa gini. Min 5 per 4 boleh. Atau 5 per min 4 boleh. Atau di tengah-tengah seperti ini juga boleh. Ini maknanya sama. Yaitu min 5 per 4. Jadi mau ditulis atas aja, bawah aja, atau tengah-tengah itu boleh. Yang terakhir ini aja di tengah-tengah ya, gini. Nah, itu boleh, sama aja, tidak ada bedanya. Oke, ini CPN yang 1, ada 2. Yang 2 dari mana? Ini aja. Yang bawah ini tuh disama dengan kan 0 yang ini. Yang ini kalian sama dengan kan 0 kan? Nah, sama dengan yang ini nanti. Cuma bedanya di sini tandanya diganti sama dengan aja. Berarti langsung aja ya Pak. Ya, X sama dengan min 2 per 3. Ya, gitu. Ini CPN yang kedua. Kalau sudah, baru kita gambar di garis di tangan. Garbilnya gimana? Garis. Ada 2 titik. Ingat,
di sini dia pakai sama dengan yang kalian pakai, soalnya yang ini ya, yang bawah. Dia pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan, nanti lingkarannya itu pasti salah satu item penuh, salah satu bolong. Tapi kalau nggak pakai sama dengan kayak tadi, kayak yang ini tadi. Nih, ini bolong semua nih. Dua-duanya ini bolong nih. Dua-duanya bolong nih. Kalau dia pakai sama dengan, salah satu tok yang bolong. Siapa yang bolongnya? Siapa yang itu lingkarannya nggak penuh? Dia yang jadi syarat ini, yang jadi syarat, yaitu min 2/3. Kita letakkan dulu, berarti min 2/3 di sini, 5/4 di sini. Ini tadi, oh ya maaf ya, ini tadi di sini itu ada sedikit ralat. Ini ada minnya ya, tadi kalian nggak kelihatan mungkin ya. Ini 5, berarti ini jadinya min 5/4. Maaf, berarti otomatis di sini harus dihapus dulu. Nah, min 5/4 sama min 2/3 gedean mana? Min 5/4 itu berapa? 1 sekian. Kalau min 2/3 itu cuma 0, sekian. Berarti yang paling gede malah gedean min 2/3. Ingat kalau min itu semakin besar dia semakin kecil. Maka jadi orang tuh yang positif aja. Karena kalau jadi orang negatif itu sebesar apapun cuma dianggap kecil, teman. Itu moral value-nya ya. Min 5/4 sama min 2/3. Oke, seperti ini udah urut dari kecil ke besar. Nah, di sini tetap ada ruang 3 ruang ya. Tetap ada 3 ruang di sini. Ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Nah, kita akan coba cari lingkaran-lingkarannya dulu yang tadi ya. Lingkarannya kalian tulis saja bundernya kosong dulu. Nah, yang jadi syarat tadi, ini ya, yang jadi syarat itu pasti bolong. Nggak ada penuh-penuhnya sama sekali. Berarti ini kita biarkan. Nah, karena di sini dia yang dicari itu adalah ini, pakai sama dengan, ya, maka yang min 5/4 ini secara otomatis dia penuh. Ingat yang saya bilang, kalau pakai sama dengan mesti salah satu bolong atau salah satunya penuh. Jadi nggak bolong semua yang tadi. Nah, yang bolong itu pasti yang menjadi syarat. Pasti itu bolong. Oke, kalau sudah berarti kita akan cek ya. Kita akan cek pakai angka 0. Kita akan cek di sini pakai angka 0. Ya. Angka 0 ada di mana, Pak? Lihat, di sini negatif semua. 0 berarti ada di sebelah. Ayo. Bilangan 0 ini, garis bilangan nih. Ini 0, ini min kan di sini. Yang min di sini bilangan plus ya. Nah, berarti 0 itu ada di antara pembatas antara min dan plus. Berarti otomatis 0-nya ada di sini. Pasti ada di kanan. Karena itu negatif semua. Berarti 0 ke kanan. Ini hanya perumpamaan ya garis bilangan itu. Oke. Kita akan coba masukkan 0. Kita akan coba masukkan 0. Masukkan 0 kemana? Ke ini. Yang dimasukkan yang ini ya. Yang ini. Ya, ke sini. Bukan ke atas sini. Jangan ke sini. Tapi sini. Berarti kita masukkan ke min 4x min 5/3x plus 2. Kita akan coba masukkan di sini. Berarti kita masukkan 0-nya min 4 dikali 0, min 5/3 kali 0 plus 2. Min 4 kali 0, 0. 0 dikurangi 5, min 3 kali 0, 0 ditambah 2. Plus. Min bagi plus hasilnya min. Hasilnya ini, hasilnya ya. Hasilnya min. Maka ketika dimasukkan 0 itu hasilnya adalah min. Terus ruang 1 sama 2 gimana? Tinggal kalian tulis saja. Oh, berarti ini udah min, berarti sini plus. Berarti sini apa? Min. Gitu aja. Letak polanya gitu. Min plus, min plus, min plus. Nah, kalau sudah, kita akan simpulkan. Yang dicari apa? Ini yang dicari tadi adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 tuh bilangan positif. Dari ruang 1, 2, 3 yang positif yang mana? Yang ruang 2. Berarti jawabannya ada di ruang 2. Garisnya gimana Pak kalau di tengah-tengah? Garisnya seperti ini. Nah, lalu kita arsir. Dia ada di ruang 2. Terus gimana Pak cara nulis intervalnya? Nah, ini namanya interval antara, kalau kemarin kalian ngerjain nilai mutlak itu intervalnya yang bentuknya seperti ini loh. A X ini loh. X kurang dari
B lebih dari A. Nah, ini namanya interval antara. Berarti ini interval antara ya. Iya. Cara nulisnya gimana? Nah, kita tulis dulu setiap ujung-ujungnya, yaitu min 5/4 dan min 2/3. Lalu X-nya di tengah-tengah. Lambangnya kemana, Pak? Nah, ini kan di antara min 5/4 sama min 2/3. Kalau namanya aja di antara ya. Di antara itu kan berarti apa namanya? Ibaratnya kayak nggak sampai lebih dari dia gitu ya. Jadi cuma di antara ya. Jadi nulisnya gimana ya? Kayak gini. X kurang dari min 2/3. Kalau min 2/3 ke sana ya. Terus yang satu X min 5/4-nya ke sana kan ketemu di tengah-tengah sini. Nah, berarti di sini. Oh, maaf. Sini ada ralat ya. Ralatnya apa, Pak? Ingat, yang sini tadi lingkarannya kosong ya? Kosong. Berarti otomatis lambangnya yang di sini itu kurang dari. Nggak pakai sama dengan. Ya. Tapi yang sini, yang min 5/4, karena dia penuh, maka lambangnya ini. X lebih dari min 5/4. Jadi kan min 2/3 ke kiri ya ini ya. Berarti kurang dari. Yang 5/4 bisanya dia geraknya ke kanan. Maka dia lebih dari. Bacanya gimana, Pak? Bacanya gini. X, bacanya dari X ini. X kurang dari min 2/3 dan X kurang dari min 2/3 sama X lebih dari min 5/4. Atau boleh kalian bacanya itu dari min 5/4 sampai min 2/3 itu juga boleh. Nah, saya biasanya bacanya dari ke kanan terus ke kiri. Tapi mau ke kiri dulu baru kanan boleh. Jadi X kurang dari min 2/3, X lebih dari min 5/4. Gitu. Pak, sampai jam berapa Zoom-nya? Ini mungkin bentar lagi udah kelar. Kalau saya jadwalkan tadi cuma 1 jam, berarti sampai jam 19.30. Gimana? Ada acara, Bang? Kalau ada acara nggak apa-apa. Maksudnya kalian keluar nggak apa-apa. Nanti kan ini saya record juga. Cuman kalau kalian udah nonton malam ini, besok pagi itu free gitu loh. Kalian nggak usah ikut pembelajaran saya gitu loh. Udah tinggal ngapain terserah. Bebas. Oh, tinggal bubuk ganteng. Ya, karepmu lah sana. Boleh, terserah. Gitu ya. Jadi kalau dia itu penyelesaiannya dari tengah-tengah, bentuk penyelesaiannya itu kayak gini. Agak sedikit, ya nggak rumit sih, gampang. Pak, tandanya pasti tutuknya ke sana semua, kalau ke kiri semua, ya kalau kayak gini. Pasti ke kiri semua. Kecuali kalian balik ininya. Nah, kalau kalian balik ininya, angka batasnya bisa aja dibalik nanti. Jadi X kurang dari min 2/3 sama X lebih dari sama dengan min 5/4. Ingat, tanda sama dengan yang di sini itu jadi penting ya. Kenapa? Karena ini akan membedakan. Beda loh kalau ini pakai sama dengan nanti yang sini. Karena ini tadi dia sebagai syarat. Makanya bolong. Pokoknya kalau soalnya itu ada sama dengannya, pasti salah satu bolong, salah satu ada isinya. Tapi kalau nggak ada sama dengannya, pasti bolong semua. Dan tandanya pasti nggak ada sama dengannya semua. Paham? Ada yang mau tanya? Pak, insya Allah. Yang lain? Yang lain ada 28 anak ini. Paham, Pak, insya Allah. Oke. Lolita paham, Lolita? Paham, Pak. Oke. Banyak juga yang ikut ya. Wah, kalian besok ini mau tidur nih mesti. Kalau ikut malam ini. Free, Pak. Free ya, bebas ya besok ya. Saya juga besok ada acara soalnya, jadi harus pakai video juga sih kalau di kelas nanti. Oh. Oke, kita lanjutkan satu contoh atau gimana? Enaknya. Pak metu-metu ya, Pak. Apa? Sumpah keluar. Siapa? Minyaku. Oh, kentang oleh HP-mu. Oh iya ya, kentang kok. Nah, sadar diri loh. Ngono takon. Oke, ini nanti tak share ya, screenshotan untuk catatannya. Jadi kalian nggak perlu nyatet sekarang sih, nyatetnya nanti aja. Oke, berarti satu nomor aja ya.
ini kita masih belajar yang linear dulu. Jadi belum masuk ke yang apa namanya? Belum masuk ke yang kuadrat, tapi ya nggak apa-apa sih kuadrat ya. Kita berikan sekalian aja yang kuadrat ya. Oke ya? Mau belajar yang kuadrat nggak? Pak, Kalikan ikut pelajaran nggak apa-apa toh, Pak? apa? Besok nggak ikut pelajaran nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sip. Sip. Ini ada berapa anak atau 28 ya? Besok 28 anak ya. Yuk nggak apa-apa, Mas. Besok free. Besok kalian free yang ikut malam ini ya, tapi ya. Satu contoh lagi ya, yang pakai kuadrat biar ada sensasinya gitu ya. Tak carikan soalnya dulu. Nah. Oke, ini ada. Lagi ya, nggak apa-apa kan? Belum 7:30 ini. Oke, contoh satu lagi. Bentuk soalnya X 2X min 1 dibagi X kuadrat plus 2X min 8. Dia tandanya kurang dari 0. Oke. Coba perhatikan di sini. Saya mau ajak kalian mikir cepat. Kalau tandanya kurang dari 0, pasti nanti lingkaran yang ada di garis bilangan itu bolong semua, kosong semua ya. Itu pasti. Pasti kosong semua. Dan jawabannya pasti kurang nggak ada sama dengannya semua. Tapi kalau ada sama dengannya, nah itu pasti nanti cuma salah satu aja yang ada yang lingkarannya penuh gitu ya. Jadi itu perlu kalian tahu dari awal. Oh, berarti nanti garis bilangannya kosong semua. Oke, berarti cara yang pertama cek apakah sudah sama dengan 0 sudah. Ini berarti langkah pertama sudah terkerjakan. Langkah kedua adalah apa? Langkah kedua itu tadi cari syarat numerusnya. Syarat numerus. Syaratnya apa? Yang bawah tidak boleh sama dengan 0. Pak, kalau bentuknya kuadrat gimana? Kan nggak bisa dipindah-pindah. Nah, ingat kalau kalian ketemu bentuk persamaan kuadrat, itu pasti difaktorkan. Beda dengan linear, tinggal kalian pindah-pindah untuk nyari X-nya. Tapi kalau persamaan kuadrat, nyari X-nya itu perlu difaktorkan. Berarti ini kalian perlu faktorkan. Ingat, X di sini nggak ada yang nempel angka lain selain 1, berarti tulis XX. Ya. Terus kita cari angka faktor dari 8. Yang bisa menghasilkan angka 2 di tengah sini, yaitu berarti 2 dan 4. Berarti tulis di sini 2, tulis 4. Tanda yang depan pindah ke angka yang besar, tanda min yang belakang ini hasilnya. Kalau kita punya plus, pengen min, berarti sini min. Selesai. Dari dua kurung ini, X min 2 dan X plus 4 itu tidak boleh sama dengan 0. Itu kesimpulannya apa? Bahwa ini sebenarnya hampir sama kayak membuat kemarin yang apa? TPN, cuman di sini pakai tanda tidak sama dengan, jadi X min 2 tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan 2. Satu lagi, syaratnya ada 2, X plus 4 tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan min 4. Pak, syaratnya bisa 2, bisa lah, ini nyatanya 2. Kalau polinomialnya nanti 3, syaratnya 3, Pak, iya. Kalau 4, Maaf, Pak Ikna. Pak Ikna bahasa apa? Enggak ini. Bapak nggak share. Oh iya ya, saya lupa kalau ada orang Malaysia di sini. Saya pakai bahasa Jawa itu. Kalian harus belajar bahasa Jawa ya besok. Masuk ini tahu apa yang dari Malaysia? Tahu ada kalau pelajaran bahasa Jawa gimana coba? Kalian? Belajar lewat teman, Pak. Bentar. Saya itu belum share screen ya dari tadi ya. Iya, Pak. Iya, Pak, belum. Lagi kalian yang meneng gue itu. Astagfirullah. Hebatnya kalian. Nah, saya di prank nih. Tak ulang ya. Wah, dasar ini kalian diem aja. Kupikir HP ku yang kentang. Nah, ternyata ya. Kita ulang.
Nah, oke, ini soalnya ada kelihatan 2x min 1 ya, ini 1 per x kuadrat plus 2x min 8 kurang dari 0, yang kuadrat ada di bawah. Kita cek yang pertama, apakah salah satu luas sudah 0? Ya, sudah. Berarti tinggal masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Cari syarat numerusnya. Atau yang bawah nggak boleh sama dengan 0. Pak, kalau ketemu bentuk persamaan kuadrat seperti ini itu gimana cara mencari X-nya? Ya berarti harus difaktorkan. Kalau persamaan linear kayak tadi ya tinggal langsung aja dipindah-pindah, tapi kalau kayak gini difaktorkan. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Lihat di sini X-nya nggak ada yang nempel ya, berarti X. Lalu setelah itu kalian cari angka 8 ini, kalian cari faktornya yang bisa menghasilkan angka 2 di tengah sini. Berarti 2 dan 4 yang ini. Tanda plus yang depan masuk ke angka yang paling besar, tanda min yang belakang sini, ya, yang ini nih, yang ini, itu adalah hasilnya. Kalau kita punya plus pengen min, berarti sininya harus min. Paham? Paham, Pak, insya Allah. Yang lain? Nggak paham. Allah. Nggak paham. Ini pemfaktoran kemarin ya, yang dinilai mutlak itu juga. Jadi memfaktorkan itu kalau X-nya nggak ada yang nempel atau angkanya cuma 1, di sini nggak ada angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka tulis XX, cari faktor yang belakang, angka yang belakang ini, yang 8 ini. Kan ada faktornya 18 sama 24. Kalian cari yang bisa menghasilkan angka 2 kalau ditambah atau dikurang. Jadi boleh ditambah atau dikurang yang bisa menghasilkan angka 2 di tengah-tengah sini. Kan 2 sama 4 kalau dikurangi bisa jadi angka 2 ya. Berarti ambillah 2 dan 4. Tanda yang depan, yang plus depan ini, pindah ke angka yang paling besar. Berarti pindah ke 4. Dia nempel di 4. Nah, belakang ini pengennya min. Kita udah punya plus. Biar jadi min kan otomatis sini harus kita min kan. Biar min kali plus itu kan ketemunya min. Gitu. Kalau sudah gimana Pak? Ada 2 kurung tidak sama dengan 0. Berarti 1 kurung ini kalian pisah. Jadi X min 2 tidak sama dengan 0 atau X tidak sama dengan 2. Dan yang satunya X plus 4 tidak sama dengan 0, berarti X tidak sama dengan yang 4. Gimana Pak? Kalau kok bisa syaratnya ada apa? Ini juga 2 tuh. Boleh. Kalau dia bentuknya kuadrat berarti syaratnya ada 2. Berarti X itu nggak boleh di 2 dan X nggak boleh di 4. Nggak masalah, mau syaratnya 3, 5, 10, boleh aja. Oke, kalau sudah berarti yang langkah ketiga apa? Langkah ketiga itu tadi adalah, ini mungkin kita jabarkan dulu ya. Berarti yang di sini itu 2x min 1 per, nah ini faktornya lagi, x min 2 dikali x plus 4 kurang dari 0. Nah ini penjabarannya. Oke, langkah ketiga itu tadi adalah kita cari pembuat nolnya. CPN-nya. CPN-nya ada berapa ya? Ada berapa berarti? Menurut kalian ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Yang kuadrat itu jadi 2. Kenapa? Karena X-nya juga hasilnya 2. Jadi ada 3 pembuat 0. Berarti nanti titiknya ada 3. Oke. Yang belum, yang 1 sama 2 udah ya ambil ini aja. Ini yang 1 tadi, ini yang 2. Tinggal kalian ganti pakai sama dengan aja. Nah, ini udah jadi nih. Dari ambil sini aja, ambil sini pindah ke sini. Cuman tandanya diganti sama dengan. Itu udah jadi pembuat 0, sama. Terus yang 1, yang atas, berarti kan tinggal 2x min 1 sama dengan 0, atau 2x sama dengan 1 ya. Berarti x sama dengan setengah. Nah, ini yang ketiga. CPN yang ketiga. Berarti 2 min 4 dan setengah. Kalau sudah, lalu apa Pak? Yang keempat adalah garis bilangan. Garis bilangannya seret. Ya. Terus, berarti ada berapa titik Pak? Nah, ini 1, 2, 3 titik. Berarti ada 3 titik di sini. Ada 3 lingkaran yang masih kosong semua, belum kita bulet-buletin. Kita urutkan dari yang terkecil, berarti min 4, setengah, dan 2. Nah, karena di sini ada berapa? Ada 3 titik, ruangnya jadi banyak.
1, 2, 3, 4. Ada 4 ruang tadi. Kalau 2 titik ada 3, kalau 3 ada 4. Kalau 4 ya ada 5 dan seterusnya. Oke. Setelah itu gimana, Pak? Ya, kita cek. Ceknya apakah harus bilangannya banyak, nggak cuma 0, misalkan pakai angka yang lain boleh. Kalian mau pakai angka 1 boleh, 2 boleh, 3, 100, 1 juta boleh. Cuman yang paling gampang itu 0. Gitu ya. Ceknya cukup pakai satu angka aja, 0 itu aja. 0 itu letaknya di mana, Pak? Di antara bilangan negatif dan positif. Berarti yang cara kelima ini kita cek pakai 0 ya. Cek pakai 0. Jadi kan kita mau menentukan apakah ada di ruang 1, 2, 3, atau 4. Nah, itu cek pakai 0. 0 ada di mana? 0 ada di sini yang jelas. Di antara bilangan min dan positif. Ya, di antara min sama positif itu ada 0. Oke. 0 berarti dimasukkan kemana, Pak? Sini nih. 0-nya masuk ke sini nih. Sini 0-nya. 0-nya masuk ke sini nih. Jadi 0 dimasukkan ke sini. Jadinya gimana, Pak? Ya, tulis lagi aja. X min 1 per X min 2 X plus 4. Oke, kita ganti 0 yang atas dulu ya. 2X min 1 berarti jadinya 2 kali 0 min 1. Ketemunya 2 kali 0, 0, 0 min 1 min. Yang ini 0 min 2. Yang 0 min 2 ketemunya min. 0 plus 4. Ketemunya plus. Ini kan perkalian nih. Ya. Yang bawah kan perkalian, berarti ini dikalikan dulu nih. Ketemunya apa? Min. Yang atas tadi apa? Min juga. Berarti min per min plus. Jadi ketika dimasukkan 0, ketika dimasukkan 0 ini, 0 yang di sini nih, ternyata dia akan menghasilkan plus. Berarti sini plus. Terus gimana, Pak, urutannya ya? Diurutkan aja. Min, plus, min, plus. Berarti yang positif itu ruang 2 dan 4, yang negatif ruang 3 dan ruang 1. Di situ kalian kembali nih ke pertanyaan. Yang dicari adalah yang kurang dari 0 atau yang negatif. Yang dicari adalah yang negatif. Yang negatif ruang mana aja, Pak? Oh, ternyata ruang 1 ya. Dan ruang 3. Nih. Yang negatif itu ruang 1 dan ruang 3. Berarti gambar garisnya gimana? Yang di tengah-tengah itu kalian kotai, yang di pinggir, nah ini kan di sebelah kirinya min 4 ya, ke sana toh. Berarti gini aja. Nah, karena kita nggak tahu sampai mana, min 4, min 5, min 6 sampai min 1 juta itu nggak ada berhentinya. Jadi ada 2 penyelesaian nanti, ada 2 HP. HP yang pertama yang di min 1 dulu ya. Maksudnya yang apa namanya? Yang di ruang 1 dulu, nulisnya gimana? Ingat, oh iya, jangan sampai lupa item-itemnya, lingkaran yang di sini nih. Nih, lingkaran yang di sini nih. Yang di sini, di sini. Pokoknya kalau tandanya kan nggak ada sama dengannya ini. Ini nggak ada sama dengannya nih. Kalau nggak ada sama dengannya itu pasti semuanya buletannya kosong. Nggak ada yang buletannya penuh. Itu pasti. Jadi ini kosong, biarin aja. Tapi kalau nanti ada sama dengannya, ya, kalau di situ ada sama dengannya, berarti yang jadi syarat doang atau yang jadi syarat tok yang kosong. Yang syarat mana ini tadi ini? Yang syaratnya. Berarti ini kosong, yang ini nanti penuh lingkarannya. Yang ini penuh nanti. Ya, yang ini penuh. Kalau kayak gini ya biarin aja karena dia nggak ada sama dengannya. Berarti penyelesaiannya dari yang ruang 1 dulu, R1, itu penyelesaiannya adalah X karena ke kiri ya ini ya. Ini ke kiri, berarti X kurang dari min 4. Terus satunya ini pakai dan, satunya, oh ternyata antara setengah dan 2. Ini kan di ruang 3 tadi. Berarti antara setengah dan 2, berarti X-nya di sini. Berarti X kurang dari 2 dan X lebih dari setengah. Jadi penyelesaiannya agak sedikit panjang ya, yaitu kurang dari min 4 dan X kurang dari setengah. Oke. Gitu ya.
Ini penyelesaiannya. Di sini penyelesaiannya atau himpunannya. Paham? Insya Allah Kak, paham. Yang lain. Insya Allah paham, Pak. Jadi kemarin tuh ada yang unik, tanya gini, Pak, himpunan penyelesaian, nama penyelesaian itu sama apa enggak? Ya kalau dibilang ya sama penyelesaian benar. Tapi kalau himpunan itu bedanya apa? Kalau himpunan tuh gini loh. Kemarin cewek tanya. Kalau himpunan tuh ada kurung kurawalnya. Namanya himpunan. Himpunan tuh kumpulan. Misalkan kumpulan cowok-cowok ganteng. Nah, nanti siapa aja yang masuk, gitu kan? Itu himpunan. Jadi dihimpun. Semua cowok ganteng kok yang bisa masuk. Ya enggak ganteng ya enggak. Itu. Tapi kalau himpunan kalau penyelesaian tuh nggak perlu pakai kurung kurawal. Jadi kalau yang ditanyakan adalah HP atau himpunan penyelesaian biasanya pakai kurung kurawal. Dan nulisnya tuh biasanya gini loh, Mas. X ya. Himpunan penyelesaian dari persamaan tadi adalah X di mana ini nanti ada kayak garis lurusnya. X-nya itu nanti misalnya kayak yang tadi itu X kurang dari min 4 atau setengah kurang dari X kurang dari 2. Nah, kayak gini biasanya. Jadi, ini bacanya X, tak ulang, X di mana itu nih, ada ini tanda ini, X-nya itu kurang dari min 4, atau X-nya itu lebih dari setengah kurang dari 2. Bahkan ada yang lebih panjang lagi, ada yang biasanya nulis kayak gini juga. Himpunan penyelesaiannya itu nanti X di mana X kurang dari min 4, atau setengah kurang dari X kurang dari 2, X anggota bilangan real. X anggota bilangan real itu maksudnya semua bilangan real ya. Semua bilangan real itu kan adalah dia himpunan paling besar dari sebuah bilangan. Ya, kan himpunan bilangan itu ada yang real sama unreal ya. Nah, yang real itu di dalamnya nanti ada bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, dan yang lain-lain. Kalau di unreal itu kan bilangannya nanti ada bilangan imajiner gitu ya. Nah, maksudnya kayak gitu. Biasanya ada juga yang nanti di tulisan soal tuh nulisnya kayak gini. Anggota bilangan real ya ini. Real. Real itu asli bilangannya, ada. Jadi ada bilangan yang nggak ada. Besok kita pelajari, kita bahas. Jadi tergantung nulisnya. Ada yang nulis seperti ini juga nggak apa-apa, nulis seperti ini juga boleh, nggak masalah. Jadi meskipun contoh yang ini ya, X kurang dari 4, belum tentu himpunan penyelesaiannya cuma min 5, min 6, min 7, belum tentu. Ini nggak tentu. Karena kan bisa aja min 5,5, min 5,6, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi ditulis aja X anggota bilangan real. Nggak usah kalian jabarkan. Kalau kalian jabarkan ya sampai besok juga nggak bakal kelar. Kenapa ya Mas nanya rumahku warmeh tok? Klitih kok. Kok nanya rumahku ya? Jadi ngeri aku. Hasbi dan aneh-aneh pertanyaannya. Rumah saya di Kasihan. Kasihan. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak seputar ini tadi? Ya ada Pak. Insya Allah. Yang lain gimana? Belum ada, Pak. Belum ada, aman ya. Oke, selamat di sini yang yang udah ikut pembelajaran malam ini. Besok berarti silahkan bubuk. Ya, tidur. Satu ya kan? Satu kan. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang atau besok Senin ya. Besok Senin paling kita lewat WA aja biar nggak boros paketannya. Oke, sudah? Sudah? Udah tuh ini? Nggak ada yang tanya ya? Ya Pak. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Ya.